Wakil Direktur Departemen Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, Vadim Skibitsky, mengatakan bahwa pasukan negara itu jatuh di garis depan, tidak mampu melawan artileri Rusia. Konflik sekarang terfokus sepenuhnya pada tembakan artileri, kata Skibitsky kepada surat kabar The Guardian. Area pertempuran di garis depan saat ini sangat menentukan untuk masa depan. Dihadapkan dengan artileri Rusia, kami kalah, tambahnya. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang ditawarkan Barat kepada kita, jelas Skibitsky. Kami benar-benar kewalahan oleh artileri Rusia dengan rasio 1:10 atau 1:15. Barat hanya memberi kami sistem artileri yang 10% setara dengan apa yang dimiliki militer Rusia di medan perang. Jelasnya, menurut Wakil Kepala Dinas Intelijen Ukraina, tentara negara itu menembakkan rata-rata 5.000 sampai 6.000 peluru per hari dan amunisi semakin menipis. Kami telah menggunakan sebagian besar peluru artileri kami dan harus beralih menggunakan amunisi 155 mm yang dipasok oleh NATO, kata Skibitsky. Mencatat bahwa amunisi yang didukung Eropa untuk Ukraina masih belum cukup untuk digunakan. Skibitsky mengulangi seruan dari pejabat Ukraina bahwa Kiev membutuhkan lebih banyak sistem artileri jarak jauh, terutama beberapa peluncur roket. Awal pekan ini, Oleksiy Arestovych, penasihat Presiden Ukraina, mengatakan militer membutuhkan 60 sistem peluncuran roket ganda, secara signifikan lebih dari apa yang AS dan Inggris janjikan untuk diberikan kepada Ukraina. Ukraina telah membuat daftar senjata dan peralatan yang dibutuhkan dan akan disampaikan kepada NATO selama pertemuan di Brussels pada 15 Juni. Wakil Kepala Dinas Intelijen Ukraina memperkirakan bahwa konflik dalam waktu dekat masih akan fokus pada pertempuran artileri. Baru-baru ini Rusia telah meningkatkan penggunaan artileri jarak jauh untuk menyerang posisi militer Ukraina di wilayah Donbas. Serangan artileri Rusia terjadi siang dan malam. Pada tahap awal konflik, Rusia meluncurkan ratusan rudal ke Ukraina setiap hari. Sampai saat ini militer Ukraina mengatakan Rusia hanya meluncurkan 10-14 rudal per hari. Rudal yang dipandu adalah senjata yang mahal. Setiap proyektil berharga dari beberapa 100.000 hingga $1 juta, tergantung pada kecanggihannya. Skibitsky mengatakan Rusia mengalami kesulitan dalam memproduksi lebih banyak rudal karena sanksi Barat. Menilai situasi militer, Skibitsky mengatakan bahwa Rusia menyerang sangat kuat di wilayah Donbas, sementara di Kharkiv, timur laut Ukraina, situasinya relatif damai. Pasukan Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuka gelombang serangan baru di provinsi ini. Ancaman terhadap Kharkiv telah sangat berkurang, kata Skibitsky. Di provinsi Zaporizhia dan Kherson, Skibitsky memperhatikan bahwa pasukan Rusia terus memperkuat garis. Ini pertanda Rusia ingin menguasai dua provinsi ini sejak lama. Sangat sulit untuk mendapatkan kembali wilayah kedua provinsi ini dari Rusia, Skibitsky menilai. Itulah mengapa kita membutuhkan lebih banyak senjata, katanya. Wakil Direktur Intelijen Ukraina memperkirakan jika Rusia menang mudah di Donbas, Rusia akan terus melaju lebih dalam, menjangkau kota-kota strategis lainnya seperti Odessa, Zaporizhia, dan Dnipro. Badan Intelijen Militer Ukraina menilai bahwa Rusia masih dapat melanjutkan operasi militer selama 1 tahun lagi, tanpa mempromosikan produksi senjata atau mengeluarkan perintah mobilitas umum. Ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, mengakui kerugian besar yang dialami militer Kiev dalam pertempuran melawan pasukan Rusia pada Jumat kemarin. Menurutnya itu adalah hari tak biasa karena 600 tentara Kiev terbunuh dalam sehari. Hari Jumat adalah hari yang tidak biasa bagi Angkatan Darat Ukraina karena 600 orang meninggal dalam satu hari tidak kurang, kata Arestovych dalam wawancaranya dengan aktivis dan YouTuber Mark Feigin. Akan seperti ini, 1 hingga 5, 1 hingga 3, 1 hingga 6. Akan berfluktuasi seperti ini, katanya lagi seperti dikutip Russia Today Sabtu 11 Juni. Hanya itu, dia juga mengakui Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal serangan militer Rusia 24 Februari. Pada awal konflik, rata-rata 100 orang tewas per hari, ujarnya. Tapi di tentara Rusia, 1.000 per hari meninggal dalam 20-30 hari pertama. Sekarang 200-300 tewas, tidak berkurang. Tidak kurang, katanya tanpa menunjukkan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Feigin bertanya apakah mungkin berdasarkan perhitungan tersebut untuk mengatakan bahwa Angkatan Darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara. Ya, kira-kira seperti itu, jawabnya. Pernyataan ajudan Zelensky itu merupakan pengakuan pertama pihak Ukraina tentang jumlah total kerugian militernya. Angka-angka kematian yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang kerugian Angkatan Darat Ukraina jauh lebih tinggi, yakni 23.367 jiwa pada 18 April. Mengenai korban militernya sendiri, Moskow belum mengungkapkan jumlah totalnya. Awal bulan ini, Kepala Komite Pertahanan Duma Rusia Andrei Kartapolov mengklaim bahwa karena perubahan dalam strategi militer, Angkatan Darat Rusia secara praktis tidak lagi kehilangan personel. Karena itu, kata dia, Kementerian Pertahanan belum memperbarui informasi mengenai kerugian tersebut.
sejak Maret lalu ketika dilaporkan 1.351 personil militer tewas. Pada bulan April, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia telah menderita kehilangan pasukan yang signifikan dan itu adalah tragedi besar. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum berakhir. Perang yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 ini belum juga menemukan titik terang untuk mengakhiri permusuhan. Serangan yang dilakukan oleh Rusia tanpa henti telah mengakibatkan banyak kerusakan di wilayah Ukraina. Walau demikian, pasukan Ukraina masih belum menyerah dalam menghadapi pasukan dari Rusia. Sementara itu, pasukan Rusia sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam invasinya di Ukraina. Dalam perang ini, Ukraina telah mendapatkan banyak bantuan dari Barat, khususnya bantuan berupa senjata, yang mana keberadaan senjata yang dikirim oleh Barat ke Ukraina ini sangat membantu Kiev dalam memperkuat pasukannya untuk melawan Rusia. Walau bantuan senjata Barat itu masih belum bisa mengusir pasukan Rusia dari wilayah Ukraina, dilansir dari Zingnews. Belum lama ini pasukan Rusia menembakkan rudal mereka, kawasan yang merupakan rute utama pengiriman senjata Barat ke Ukraina. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh seorang gubernur regional di Ukraina Barat pada 1 Juni. Dia juga mengatakan bahwa serangan udara oleh pasukan Rusia pada infrastruktur transportasi telah melukai 2 orang. Gubernur wilayah Lviv, Maxim Kozyrskyi, mengatakan serangan udara Rusia baru-baru ini menyebabkan 2 orang terluka. Walau demikian, ia tidak menyebutkan target serangan pasukan Rusia di dekat kota Lviv. Anton Gerasenko, penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, mengatakan Rusia menabrak terowongan kereta api Belskidi di pegunungan Karpatian. Tindakan ini bertujuan untuk memutus sistem kereta api jaringan penting Ukraina dan mengganggu transportasi senjata dan bahan bakar. Diketahui bahwa semenjak perang dimulai, wilayah Lviv telah berfungsi sebagai rute utama untuk senjata Barat dan pasukan bantuan lainnya. Dalam perkembangan lain, Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah berhasil menguasai kota penting Severodonetsk. 200 tentara Ukraina dibunuh tiap hari di medan perang, terus dibombardir tanpa henti. Seorang pembantu senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan kepada BBC bahwa antara 100 dan 200 tentara Ukraina dibunuh di garis depan medan perang setiap hari. Podolyak mengatakan Ukraina membutuhkan ratusan sistem artileri Barat untuk menyamakan kedudukan dengan Rusia di wilayah Donbas Timur. Dia juga mengatakan Kiev tidak siap untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Moskow. Pasukan Ukraina berada di bawah pengeboman tanpa henti saat pasukan Rusia berusaha menguasai seluruh Donbas. Pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal non-nuklir ke depan, dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket, dan penerbangan perangnya.